Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min ghazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, hari ini sebelum kita mulai, kita akan membahas tentang zakat, infak, dan sodakoh. Hari ini kita akan membahas tentang zakat dan infak saja ya. Zakat itu, kalian pernah tidak sih melihat zakat ataupun kalian berzakat? Pastinya sering, karena diwakili oleh orang tua kalian ya, zakat fitrah namanya. Zakat itu adalah suci, bersih, atau tumbuh. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, yaitu menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah ya. Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitri dan zakat mal ya. Zakat fitri wajib dibayarkan bagi setiap, sedangkan zakat mal wajib bagi yang telah memenuhi syarat ya. Bedanya itu, zakat fitri diberikan pada bulan Ramadan, diberikan utamanya kepada fakir dan miskin, dengan keutamaan menjelang sholat Idul Fitri ya. Zakat mal diberikan kepada golongan yang telah tercantum di dalam Al-Quran. Anjuran dari berzakat itu telah dijelaskan banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran itu, makanya, dan zakat ini rukun Islam yang keempat ya. Ini termasuk dari rukun Islam ataupun rukun yang menganjurkan kita bahwa kita itu harus berzakat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melakukan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 3 ya. Ini bahwa menjelaskan bahwa kita itu harus membantu tolong menolong terhadap hablum minanas, hubungan terhadap manusia itu harus baik, silaturahim harus baik, dan hablum minallah itu Allah akan menganjarkan kepadamu pahala yang berlimpah untuk orang yang berzakat ya. Zakat itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu zakah yang artinya suci, bersih, dan tumbuh. Pengertian zakat menurut istilah, zakat adalah jumlah harta yang tertentu yang wajib dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Kalian yang Islam tidak. Nah, itulah orang yang berzakat, berarti orang yang Islam. Dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya, fakir, miskin, dan sebagainya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariah. Zakat ini harus dibayarkan oleh orang yang mampu. Kepada orang yang membayar zakat disebut muzaki ya. Muzaki adalah orang yang berzakat, dan orang yang berhak menerima adalah mustahik ya. Mustahik, orang yang menerima. Dan lembaga yang mengelola zakat fitrah yang biasa kalian, ataupun zakat yang mengelola zakat itu lembaga yang mengelola zakat yaitu namanya amil ya. Berarti bedanya, muzaki adalah orang yang memberi zakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat, amil adalah lembaga yang mengelola zakat. Mustahik adalah muzaki adalah orang yang memberi zakat, mustahik adalah orang yang menerima zakat,
amil ada lembaga yang mengelola zakat. Nah, di dalam hadis juga zakat ini, kewajiban berzakat itu telah dicetuskan ataupun telah lahir dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Ya, menunaikan zakat termasuk salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh orang muslim. Banyak ayat Al-Quran yang menyatakan perintah membayar zakat berurutan dengan perintah sholat. Hal ini menandakan kedua ibadah ini sama-sama pentingnya kedudukannya di dalam agama Islam. Ya, rukun iman yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk siapa? Haji bagi yang mampu. Itulah rukun Islam yang 5. Ya, ini beriringan bahwa kalian itu untuk mengaktualisasi ataupun kalian itu harus melakukan menunaikan zakat ataupun perintah, yaitu pada sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala ya. Ajaran Nabi Muhammad yang pastinya. Dan didirikanlah sholat. Dan dalam surat ayat Al-Baqarah ayat 43 itu menjelaskan tentang A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikan salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ya, salat maksudnya. Zakat wajib dibayarkan setiap muslim dengan syarat-syarat sebagai berikut. Orang merdeka atau bukan budak. Harta merupakan miliknya secara penuh, telah cukup nisab dan sudah masuk 1 haul. Ya. Nah, ini macam-macam zakat kalian lihat. Zakat fitri adalah zakat jiwa, sebagai zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok pada orang-orang yang berhak menerimanya, mustahik tadi ya. Zakat fitri dimaksudkan untuk membersihkan jiwa seseorang dari kotoran rohani dan membersihkan jiwa seseorang dari kotoran rohani untuk memperbaiki puasa Ramadannya dari perbuatan tercela ya, yang dilakukan selama berpuasa. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan berkata kotor, menggunjing, berbohong. Itu merupakan hal-hal yang tidak perlu dilakukan ketika kalian berpuasa. Itulah makanya kalian dibersihkan dengan zakat fitri, zakat yang membersihkan jiwa ya, membersihkan jiwa ya. Nah, zakat fitri ini diwajibkan bagi setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan, dibayarkan pada bulan Ramadan dengan keutamaan pada akhir bulan Ramadan sampai sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Sebaiknya zakat fitri ini dikumpulkan oleh panitia zakat, amil zakat agar dapat dibagikan secara merata. Zakat fitri dibayarkan dalam bentuk makanan pokok sesuai daerah tempat tinggal, misalnya beras, gandum, jagung, sagu dan lainnya, yang sejumlah 1 sa'. Ya, 1 sa' itu adalah atau setara dengan 2,5 kilo. Yang utamanya diberikan kepada fakir miskin sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk membersihkan orang yang berpuasa dan pembicaraan sia-sia dan perbuatan dosa serta sebagai pemberian makan bagi orang-orang miskin ya. Hanyalah terhitung dalam sedekah biasa kalau kalian itu melakukan zakatnya kepada yang di luar Idul Fitri, itu merupakan sedekah biasa namanya ya. Nah, lanjut lagi. Zakat mal. Zakat mal itu menurut bahasa artinya harta. Ya. Mal itu harta ya. Mal disebut zakat mal disebut zakat harta. Zakat mal secara istilah dapat artikan zakat yang diwajibkan bagi umat muslim yang memiliki harta yang berlebih tertentu diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan ketentuan nisabnya ya, ukuran banyaknya dalam jangka waktu tertentu berfungsi untuk mensucikan hartanya. Orang muslim wajib membayar zakat mal karena dengan zakat itu akan mensucikan hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Dalam surah At-Taubah ayat 103, khudz min amwilahum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bima wa sholli alaihim insyaalata. Akhirul ayat. Ambillah zakat dari sebagian harta, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan berdoalah kepada mereka, sesungguhnya doa kamu itu merupakan menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Orang Islam yang wajib melakukan zakat mal itu pertama itu telah mencapai nisabnya. Mencapai nisabnya itu apanya? Jumlah minimal dari harta yang dimiliki oleh seseorang yang dizakati, ya. Yang kedua itu telah memenuhi sampai haul, ya. Maksudnya harta yang dimilikinya telah mencapai 1 tahun. Haul itu 1 tahun. Yang ketiga, harta sepenuhnya milik sendiri. Itu terdapat beberapa macam yang perlu dizakati. Wajib dizakati emas dan perak. Emas dan perak yang dimiliki seseorang yang telah mencapai haul harus dikeluarkan zakatnya. Dan kedua, zakat harta perniagaan. Harta perniagaan disebut juga tijarah, ya, artinya semua barang atau jasa yang dipromosikan untuk dijual belikan, seperti barang dagangan di dalam toko, penyedia jasa, dan lain-lainnya, membawa manfaat kesejahteraan manusia. Yang ketiga, hasil pertanian, semua yang dihasilkan dari tanah, ditanami sawah yang berupa padi itu harus dizakati. Binatang ternak itu wajib dikeluarkan zakatnya juga, seperti kerbau, kambing, dan unta. Nisab zakat, kita akan belajar tentang nisab zakat. Nisab zakat adalah batas kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Ya, nisab zakat adalah batas kewajiban untuk mengeluarkan zakat, ya. Batasan inilah yang menjadikan seorang muslim untuk harus mengeluarkan zakat malnya, ya. Zakat hartanya, dan harta dan nisab yang dizakati penjelasan sebagai berikut. Emas murni itu 85 gram, setara dengan besar zakat malnya 2,5% dari 85 gram. Perak itu harus kalian punya 595 gram, baru kalian harus bisa menzakati. Besar zakat kalian harus 2,5% dari 595 gram. Apabila seseorang memiliki emas berat 85 gram atau berat perak 672 gram, itu telah dimiliki selama 1 tahun atau haul, maka wajib berzakat sebanyak 2,5%. Syarat kedua, jika harta tersebut adalah memiliki selama 1 tahun. Jika dua syarat yaitu nisab dan haul telah terpenuhi, maka harta yang dimiliki wajib dikeluarkan zakatnya. Jika harta telah mencapai nisab namun dimiliki dalam 1 tahun, maka belum wajib zakat. Sebaliknya, walaupun telah dimiliki selama lebih 1 tahun namun belum sampai nisab, maka juga belum wajib dizakati. Kalau harta perniagaan berapa, Bu? Harta perniagaan itu biasanya perniagaan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat harta perdagangan dihitung dan standar nisab emas. Jadi harta perniagaan berapa jumlahnya jika dalam bentuk uang, maka nisabnya disetarakan harga emas seberat 85 gram ini, ya. Jumlah uang yang harus dikeluarkan yaitu juga sama 2,5% jumlah kekayaan yang berupa harta perniagaan. Hasil pertanian, penghasilan seseorang dari sawah atau kebun, zakatnya dibedakan menjadi 2 berdasarkan sumber airnya. Ada tanaman yang sumber airnya membutuhkan biaya atau biasa disebut sumber irigasi membutuhkan biaya tanpa biaya, yaitu air hujan. Jika sumber pengairan membutuhkannya 750 kilo, zakatnya sebanyaknya 5%, ya. Dibayarkan seketika setelah panen. Jika sumber pengairan tidak biaya, maka nisabnya adalah 750 kilo, zakatnya 10%. Nah, inilah binatang ternak itu, binatang ternak apalagi banyak, ya. Kalau binatang ternak itu ketika kalian itu mempunyai, misalkan si Ani punya 5-9 ekor unta. Nah, itu harus kalian zakati 1 ekor kambing. Dan bisa kalian lihat ini misalkan 10-14 2 ekor kambing, ya.
Misalkan dia punya 30 sampai 39 ekor. Wah, punya jagalan ya. 1 ekor sapi yang umurnya 1 tahun harus dizakati per haul ya, per tahun ya. Nah, itulah bisa kalian lihat di halaman 66 ya. Nah, sebelum itu sebelum kita lanjut, ini pembahasan yang paling panjang zakat, infak dan sodako ini. Sebelum kita lanjut, kita akan potong dulu pertemuan kita sampai di hari ini saja. Pertanyaannya, tugasnya yang pertama, apabila satu, apa yang dimaksud zakat menurut istilah dan zakat menurut bahasa? Yang kedua, sebutkan macam-macam zakat beserta artinya. Ketiga, sebutkan nisab zakat apabila si Ida mempunyai tanah sampai air hasil pertaniannya itu 790 kilo ya. Besar zakat malnya, air tada hujannya berapa. Dan yang lanjut lagi, yang keempat, apa yang dimaksud mustahik, muzaki, dan amil. Yang kelima, yang soal kelima, apabila Faza mempunyai 72 ekor dan 72 ekor sapi atau kerbau dan 180 kambing, itu berapa zakat yang harus dikeluarkan ya. Sudah. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di WhatsApp. Apabila ingin mengumpulkan tugas juga di WhatsApp, Ibu semoga kalian menjaga amanah kalian mengerjakan tugas kalian. Nanti Ibu akan periksa. Jangan kalian kira Ibu tidak periksa. Setiap Ibu memberikan materi kepada kalian itu anak-anak yang bertanggung jawab. Ketika kalian bertanggung jawab terhadap diri kalian berarti bertanggung jawab terhadap lingkungan kalian sekitar dan wajib lagi dengan orang tua kalian. Terima kasih. Ibu akhiri dengan asrominallah wa fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.